Polisi menangkap dua pria diduga penikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Golkar Maluku Tenggara. Aksi heroik sejumlah pelajar SMP di Kota Medan menyeberangi Sungai Deli di atas pipa milik PDAM. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Siang kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Ria Saudis, inilah Berita Nasional Siang selengkapnya. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah berhasil membongkar kasus pengeboran minyak ilegal yang terjadi di 3 wilayah di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Modus operandi yang dilakukan para tersangka adalah dengan mengebor sumur minyak menggunakan peralatan sederhana berupa pompa bor tradisional. Di Reskrimsus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Joko Julianto mengungkapkan bahwa para pelaku melakukan aktivitas pengeboran minyak secara ilegal di lahan milik perhutani. Polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial S, 50 tahun, B, 34 tahun, dan K, 51 tahun. Modus operandi yang dilakukan para tersangka adalah dengan mengebor sumur minyak menggunakan peralatan sederhana berupa pompa bor tradisional. Hasil pengeboran tersebut kemudian ditampung dan disimpan lalu akan dijual kepada investor untuk keuntungan pribadi. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa aktivitas ilegal ini telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Selama periode tersebut, para pelaku berhasil mengumpulkan sekitar 1.000 liter minyak mentah dari hasil pengeboran. Kombes Pol Joko Julianto menegaskan bahwa praktik pengeboran minyak ilegal ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi membahayakan masyarakat sekitar, serta merusak lingkungan khususnya kawasan hutan milik perhutani. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara serta denda hingga 60 miliar rupiah. Polda Jawa Tengah mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas pengeboran ilegal serta segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan kegiatan serupa guna menjaga keselamatan lingkungan dan mencegah kerugian negara yang lebih besar. Modus pelaku pengeboran sumur minyak yang diduga tanpa izin di lokasi lahan milik perhutani. Dari tiga-tiganya adalah di lokasi milik perhutani yang ini dilakukan secara ilegal. Dari Semarang, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, aksi pencurian terjadi di sebuah ruko di kawasan Pekapuran, Tapos, Kota Depok. Pelaku yang diduga beraksi seorang diri berhasil membobol berangkas dan menguras uang tunai puluhan juta rupiah. Aksi pencurian ini terjadi sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat Minggu kemarin di sebuah ruko di Jalan Pekapuran, Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Aksi pelaku terekam jelas oleh kamera CCTV yang terpasang di dalam ruko. Dalam rekaman terlihat pelaku bergerak seorang diri dan berusaha menutupi identitasnya agar tidak mudah dikenal. Pelaku diduga masuk ke dalam ruko dengan menggunakan helm dan masker untuk menutupi identitasnya. Setelah berhasil masuk, pelaku langsung membobol berangkas serta menguras laci kasir. Aksi pelaku pertama kali diketahui oleh karyawan ruko saat hendak membuka toko pada pagi hari. Saat itu kondisi pintu sudah terbuka dan bagian dalam toko terlihat telah diacak-acak. Menurut keterangan karyawan, pelaku diduga beraksi sejak subuh hingga sekitar pukul 6 pagi dan berhasil membawa kabur uang hasil omset beberapa hari serta uang modal toko. Setengah 6 itu pintu yang di gerbang itu udah dalam keadaan kebuka. Terus pas masuk saya kan nyalain lampu dulu ya. Terus saya ngeliat ke arah berangkas sama kasir itu udah kebuka, dalam keadaan kebuka. Terus berangkas juga udah dalam kebuka. Udah kayak gitu aja sih kalau kronologisnya. Mbak yang datang pertama? Iya, saya datang pertama. Soalnya saya yang duluan, teman saya agak siangan sedikit. Yang paling tahu sekali. Nah, Mbak itu kerugiannya berapa sih Mbak? Sekitar berapa? Bisa sampai 10 juta. Ada soalnya kan kita 4 hari omset di sini belum disetor. Sama uang modal kita ada 3 jutaan.
Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polres Metro Depok. Petugas kepolisian pun telah mendatangi lokasi untuk mengumpulkan barang bukti guna mengungkap pelaku. Atasnya. Dia soalnya ini udah Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. kunci berangkas. Ya, pria paruh baya tertangkap kamera CCTV saat mencuri ponsel dan tablet milik penjaga Masjid Amanah Jalan Bromo, Medan, Sumatera Utara. Pelaku mengaku berpura-pura ingin melaksanakan sholat padahal dirinya bukan beragama Islam. Pencurian yang dilakukan tersangka inisial SP alias Carles terjadi pada Rabu 18 Maret 2026 lalu. Pelaku yang berpura-pura ingin melaksanakan sholat zuhur masuk ke dalam Masjid Amanah Jalan Bromo, Medan. Melihat tidak ada jemaah di dalam masjid, pelaku yang diduga penjahat kambuhan ini langsung masuk ke dalam kamar penjaga masjid yang berada di bagian samping masjid. Di dalam kamar tersebut, pelaku melihat ponsel dan tablet milik penjaga masjid berada di atas meja dan langsung mengambilnya. Saat pelaku beraksi, penjaga masjid Muhammad Habib sedang berada di kamar mandi dan tidak mengetahui ada orang lain masuk ke kamarnya. Kanit Reskrim Polsek Medan Area Ibtu Fajri Lubis Selasa sore mengatakan berbekal rekaman kamera CCTV, petugas akhirnya menangkap pelaku di Musola Aroman, Pasar Sabas, Medan, Sumatera Utara. Kepada petugas, tersangka mengaku barang bukti hasil curiannya sudah digadaikan kepada rekannya seharga Rp750.000. Uang tersebut kemudian digunakan tersangka untuk narkoba dan judi online. Dari catatan kepolisian, tersangka sudah beberapa kali terlibat dalam kasus pencurian dengan target barang berharga milik para jamaah dan penjaga masjid. Kamar penjaga masjid yang terjadi di Jalan Bromo. Menerima informasi tersebut, kami unit reskrim bersama dengan anggota melakukan penyelidikan dan pada saat itu menemukan nama identitas dari pelaku berdasarkan dari hasil CCTV yang telah kami amankan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka yang merupakan residivis tersebut terpaksa harus mendekam di dalam penjara Polsek Medan Area. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, sempat terjadi cekcok di Kanwil Dirjen Imigrasi Sumsel. Diduga seorang penyidik dari imigrasi memaksa WNA asing menyerahkan paspornya jika tidak ingin dideportasi. Penyidik imigrasi beralasan bahwa WNA tersebut melanggar pasal 122 nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian sehingga dalam waktu 7 hari ke depan akan dideportasi. Sempat cekcok di kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan yang berada di Jakabaring, Palembang. Selisih tegang antara kuasa hukum perusahaan tempat warga negara asing atau WNA asal Tiongkok bekerja dan penyidik PPNS dari imigrasi lantaran penyidik memaksa meminta paspor WNA tersebut untuk diserahkan jika tidak mau akan dideportasi. Penyidik memaksa meminta agar tim legal perusahaan menyerahkan paspor WNA tersebut lantaran akan dideportasi dari Indonesia. Penyidik imigrasi beralasan bahwa WNA tersebut melanggar pasal 122 nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian sehingga dalam waktu 7 hari ke depan akan dideportasi. Dalam pasal tersebut menyebut WNA asing bisa dikatakan melanggar jika tidak sah berada di Indonesia atau izin tinggalnya ilegal atau menyalahgunakan izin tinggal yang dikeluarkan imigrasi. Padahal WNA asal Tiongkok ini sudah mendapat izin kerja dari kantor imigrasi kelas 1 Palembang dan akan habis pada bulan November tahun 2026 ini atau 7 bulan lagi. Ia bekerja sebagai General Manager di salah satu perusahaan es krim di Kota Prabu Mulih, Provinsi Sumatera Selatan. Limowa Linje, kuasa hukum perusahaan tempat WNA asal Tiongkok tersebut bekerja mengatakan mereka sempat ditahan tidak diperbolehkan pulang oleh penyidik imigrasi jika tidak menyerahkan paspor WNA tersebut. Bahkan WNA tersebut akan langsung dideportasi ke negara asalnya jika paspornya tidak diserahkan. Saya sempat bertanya, Pak, atas pelanggaran apa yang dilakukan oleh orang asing kami, Pak. Kami nggak dikasih ruang untuk itu. Katanya kasih aja dulu paspornya, nanti kami olah dulu perkaranya, tapi diberikan dulu paspornya. Tapi saya keberatan, Pak. Jadi kami nggak dikasih pulang sampai kami berikan itu paspor.
Sementara terkait keberadaan WNA tersebut hingga sikap arogansi penyidik PPNS Imigrasi terhadap WNA asal Tiongkok, pihak Kanwil Dirjen Imigrasi Sumatera Selatan yang ditemui wartawan enggan untuk memberikan komentar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Polisi menangkap 2 pria diduga penikam Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Golkar Maluku Tenggara. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang, pemirsa. Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara, Nusruma Tora atau Nuske, tewas ditikam orang tak dikenal di Bandara Karel Sui Tubun, Langgur. Penikaman terjadi sesaat setelah korban tiba dari Jakarta untuk menghadiri musda partai. Inilah suasana sesaat Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara Nusruma Tora atau Nuskei ditikam orang tak dikenal di Bandara Karel Sui Tubun, Langgur pada Minggu siang 19 April 2026. Di sini terjadi kericuhan dan kepanikan. Penumpang dan warga berada di area kedatangan histeris dan berlari menjauh untuk menyelamatkan diri. Saat itu korban baru tiba dari Jakarta dan keluar dari area kedatangan menuju lokasi penjemputan. Suasana yang awalnya normal mendadak berubah mencekam. Seorang pria bermasker mengenakan jaket merah tiba-tiba mendekat dan menikam korban. Peristiwa ini berlangsung cepat. Korban tidak sempat menghindar, mengalami luka tusuk di bagian leher, dada, dan paha. Korban mengalami pendarahan. Meski terluka parah, korban sempat berjalan beberapa langkah sebelum akhirnya tersungkur dan jatuh tak berdaya di lokasi kejadian. Di saat bersamaan, kakak korban sempat berupaya mengejar pelaku. Pelaku berhasil melarikan diri setelah sempat memberikan perlawanan. Petugas bandara dan warga mengevakuasi korban ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis. Kondisi korban kritis akibat luka tikam yang cukup parah. Setelah menjalani perawatan, korban dinyatakan meninggal dunia. Nuske meninggal dunia akibat pendarahan parah dan kerusakan pada organ vital. Berdasarkan pemeriksaan, korban mengalami 4 luka tusuk di bagian dada kanan dan kiri, leher sisi kiri, serta area tulang belakang. Diketahui Nuske baru saja kembali dari Jakarta usai menemui Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Pertemuan ini secara khusus membahas persiapan penyelenggaraan musyawarah daerah atau Musda Golkar Maluku Tenggara. Kepulangan korban ke Maluku Tenggara bertujuan untuk kembali mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Golkar setempat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, polisi menangkap 2 pria diduga penikam Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Golkar Maluku Tenggara, Ruma Tora alias Nuske. Salah seorang diantaranya terduga pelaku berlatar belakang atlet tarung bebas atau Mixed Martial Arts atau MMA. Polisi menangkap 2 pria berinisial HR berusia 28 tahun dan FU 36 tahun diduga sebagai pelaku penikaman terhadap Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Golkar Maluku Tenggara Agrapinus Ruma Tora alias Nuske 59 tahun. Dikutip dari beritaNasional.com, Senin 20 April 2026, penangkapan terduga pelaku dipimpin Kapolres Maluku Tenggara atau Malra, AKBP Rian Suhendi, beberapa jam setelah insiden penikaman terjadi pada Minggu siang 19 April 2026. Kedua terduga pelaku digelandang ke Polres Maluku Tenggara guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut mengenai motif penikaman dalam pendalaman penyidik. Menurut polisi, terduga pelaku berinisial HR berlatar belakang atlet tarung bebas atau Mixed Martial Arts atau MMA. Sementara pelaku FU adalah masyarakat biasa. Kapolda Maluku menginstruksikan agar penanganan perkara dilakukan secara profesional dan transparan hingga tuntas. Partai Golkar mengecam keras peristiwa penikaman menewaskan Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara Agrapinus Ruma Tora alias Nuske.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji meminta seluruh kader Golkar tetap waspada dan tidak terpancing situasi serta mengimbau agar kader memberikan kepercayaan kepada kepolisian dalam menangani kasus ini. Sebelumnya korban ditikam di pintu keluar Bandara Karel Satsui Tubun, Kecamatan Kei Kecil, Maluku Tenggara, Maluku pada Minggu siang 19 April 2026. Korban diketahui baru tiba dari Jakarta sebelum kejadian. Korban dibawa keluarga ke RS Karel Satsui Tubun, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka yang diderita. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita ke informasi lain, pemirsa. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menyampaikan sikap atas tindakan Israel di Timur Tengah dalam Forum Parlemen Internasional atau IPU berlangsung di Istanbul, Turki. BKSAP DPR RI mengecam keras tindakan Israel di Timur Tengah. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mengecam keras tindakan Israel di Timur Tengah, termasuk serangan terhadap pasukan perdamaian PBB dan pengeboman Gaza. Pernyataan ini disampaikan dalam sidang umum ke-152 Interparliamentary Union atau IPU berlangsung di Istanbul, Turki pada 15 hingga 19 April 2026. Delegasi Indonesia menyoroti berbagai agresi Israel yang mengancam perdamaian global. Misi diplomasi Indonesia sebagai utusan tetap IPU urusan Timur Tengah dari DPR RI adalah mendorong penghentian kekerasan dan penjajahan Israel atas Palestina dan mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Anggota DPR RI Jazuli Juwaini menyebut Parlemen Dunia harus bersikap tegas untuk menghentikan agresi Israel didukung Amerika Serikat karena itulah sumber instabilitas kawasan Timur Tengah dan global. Jazuli Juwaini menyatakan sikap tegas pemerintah dan rakyat Indonesia selalu berada di pihak Palestina mewujudkan kemerdekaan melalui berbagai saluran diplomasi. Lebih lanjut, Jazuli Juwaini menyebut kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi, tanggung jawab kemanusiaan, sekaligus hutang sejarah bangsa Indonesia kepada rakyat Palestina. Anggota DPR fraksi PKS ini juga menegaskan pentingnya melihat isu Palestina dan Timur Tengah dalam kacamata kemanusiaan, di mana sudah puluhan ribu korban jiwa, luka, kelaparan, dan kerusakan infrastruktur yang menyedihkan di sisi Palestina. Dalam forum internasional ini, Jazuli menyebut Parlemen Dunia harus bersikap tegas untuk menghentikan agresi Israel yang didukung Amerika Serikat karena itulah sumber instabilitas kawasan Timur Tengah dan global. Ada ekonomi, ada HAM, juga yang paling penting adalah bicara tentang konflik Iran dan Israel, bagaimana perang ini bisa di-stop, dan karena sumber perang ini adalah serangan Israel terhadap Iran, maka sumber ini yang juga harus diatasi. Bagaimana Palestina bisa merdeka, bagaimana Israel berhenti membantai rakyat tak berdosa, bagaimana Israel memberikan hak kepada rakyat Palestina, bukan memberikan hak dalam artian itu kewenangan Israel, tetapi Israel tidak boleh menganeksasi tentang Palestina. Ketika aneksasi dan penjajahan Israel ini berhenti terhadap Palestina, maka Palestina akan merdeka, dan kalau sudah merdeka, insya Allah nggak ada lagi peperangan. Itu fokus. Dari Istanbul, Turki, Berita Nasional TV. Mohon doa dari teman-teman semuanya, insya Allah mudah-mudahan sukses. Ya pemirsa, ribuan kader Partai Solidaritas Indonesia antusias mengikuti rapat koordinasi wilayah yang digelar di Ballroom Hotel Emersia, Bandar Lampung. Dalam rapat tersebut, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengajak seluruh kader PSI seprovinsi Lampung agar berkolaborasi dengan partai politik lainnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat koordinasi wilayah Partai Solidaritas Indonesia diikuti ribuan kader yang terdaftar di Provinsi Lampung.
Ketua Bidang Saksi PSI, Benediktus Papa, mulai melakukan verifikasi terhadap ribuan anggota partai yang telah mendaftarkan diri. Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep juga hadir dalam rapat koordinasi wilayah tersebut. Selain itu, Kaisang juga melantik pengurus DPW dan DPD PSI seprovinsi Lampung. Dalam sambutannya, Kaisang Pangarep menitipkan partai PSI kepada seluruh kader di Provinsi Lampung untuk dapat menang dalam pemilihan umum 2029 nanti. Selain itu, Kaisang juga menyerukan agar para kader PSI dapat berkolaborasi dengan partai politiknya. Namanya kompetisi. Kalau nanti masyarakat menghendaki, pasti Bapak dan Ibu semua yang ada di sini bisa menjadi anggota-anggota dewan ataupun eksekutif wali kota maupun bupati. Sementara itu, Ketua DPW PSI Lampung Ahmad Ridho Julian menargetkan akan mendapatkan jatah kursi untuk setiap dapil di Lampung. Untuk itu dirinya siap bekerja keras agar PSI menang dalam pemilu 2029 nanti. Itu rahasia kalau itu. Target PSI dan legislatif berapa sih Bang? Tadi kan sebut menyampaikan betul ya. Apakah legislatif dan eksekutif targetnya semaksimal mungkin kita pasti. Dari Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Aksi heroik sejumlah pelajar SMP di Kota Medan menyeberangi Sungai Deli di atas pipa milik PDAM. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang, pemirsa. Ratusan calon jamaah haji asal Kulon Progo, Yogyakarta berangkat ke Tanah Suci dalam kondisi resiko tinggi atau membutuhkan pendampingan penuh dari sisi kesehatan. Dari total 384 jamaah calon haji, lebih dari 200 jamaah diantaranya memiliki penyakit bawaan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur. Ratusan calon jemaah haji atau calhaj asal Indonesia terdeteksi memiliki penyakit bawaan dengan kategori resiko tinggi atau RISTI jelang keberangkatan haji 2026. Pengetatan ini berdasarkan aturan istithah kesehatan demi memastikan keselamatan jemaah saat cuaca panas ekstrim dan padat aktivitas ibadah. Data kantor Kementerian Haji dan Dinas Kesehatan Kulon Progo, Yogyakarta menyebutkan dari total 384 jemaah calon haji, lebih dari 200 calon jemaah haji akan berangkat tahun 2026 masuk kategori resiko tinggi. Kondisi ini didominasi jemaah lanjut usia dengan penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, dan jantung. Dengan penyakit bawaan ini, para jemaah di Tanah Suci akan dihadapkan pada suhu panas ekstrim bisa melampaui 40 derajat Celcius. Selain itu, aktivitas padat menguras tenaga juga harus dilakukan para jemaah saat menjalani prosesi haji. Kalau dari semua jemaah yang masuk di embarkasi kita juga sudah ada catatannya tentang sakit bawaannya apa dan usia. Ini dalam hal itu dari jamaah juga akan didampingi oleh petugas haji, kemudian di situ ada unsur dari dokter, dan ini nanti jamaah ini dokter ini juga akan mengecek apa yang obat-obat yang harus diminum rutin oleh mereka dan sebagainya ini supaya nanti bapak ibu yang mempunyai memang penyakit bawaan itu tetap terkondisikan dengan baik di sana, dikarenakan memang ada satu hal yang perlu disiapkan oleh jamaah dan itu sudah kita sampaikan dari manasik-manasik yang ada. Calon jemaah haji ini diminta melakukan latihan fisik ringan seperti berjalan kaki secara rutin untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar fisik tetap terjaga. Selain itu, jemaah juga diminta terbuka mengenai obat dikonsumsi setiap hari. Hal ini dilakukan agar mereka tidak terkendala saat pemeriksaan di imigrasi dan memudahkan petugas melakukan pendampingan. Olahraga rutin, terus persiapan mental. Kira-kira apa ada yang ketakutan sendiri nggak Mas ke sana? Ya ada. Apa itu Mas? Cuaca atau apa itu? Cuaca. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, mendekati keberangkatan haji 2026, Imigrasi Arab Saudi siapkan puluhan kontainer pemeriksaan haji di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Nantinya para jamaah haji akan diperiksa di bandara sehingga tidak lagi dilakukan pemeriksaan setibanya di Bandara Arab Saudi.
Pengelola Bandara Soekarno-Hatta menyiapkan Terminal 2F sebagai pusat pelayanan penerbangan haji tahun ini yang akan melayani sekitar 35.285 jamaah. Nantinya, para jamaah haji tersebut akan dilayani oleh 2 maskapai yaitu Saudi Arabian Airlines dan Garuda Indonesia. Penerbangan perdana dijadwalkan akan berangkat pada 22 April 00:45 waktu Indonesia Barat dini hari dengan jumlah kloter perdana sebanyak 390 jamaah. Jamaah yang berangkat melalui terminal ini berasal dari 3 embarkasi yaitu Cipondoh, Tangerang, Banten, Pondok Gede, dan Bekasi. Untuk menunjang kelancaran proses keberangkatan, pihak bandara menyiapkan 4 area holding dengan kapasitas masing-masing sekitar 1 penerbangan atau 450 orang. Selain itu, salah satu inovasi yang dihadirkan adalah layanan Mekah Road yang nantinya proses keimigrasian Arab Saudi dilakukan di Indonesia, yaitu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dengan sistem ini, jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi setibanya di Arab Saudi, karena proses tersebut sudah diselesaikan di Terminal 2F atau sistem jemput bola yang dilakukan petugas imigrasi Arab Saudi. 2F ini. Kemudian kami menyiapkan berbagai fasilitas di Terminal 2F yang memang akan khusus melayani penerbangan haji di musim haji tahun ini. Fasilitas ini diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya kepadatan atau keterlambatan penerbangan. Selain itu, bandara juga menyiapkan fasilitas ibadah berupa masjid dengan daya tampung hingga 1.000 jamaah, serta menurunkan sekitar 190 petugas khusus untuk melayani jamaah haji. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Asrama Haji Kelas 1 Bekasi memastikan sudah 100% siap untuk menyambut para calon jamaah haji yang berangkat di kloter 1. Untuk tahun ini, Asrama Haji Kelas 1 Bekasi memberangkatkan 28 kloter dengan total 12.000 jamaah. Beginilah kesibukan para petugas di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Jawa Barat yang terus melakukan persiapan untuk menyambut calon jamaah haji yang akan diberangkatkan mulai besok. Asrama Haji Kelas 1 Bekasi juga mempersiapkan fasilitas untuk para calon jemaah haji lanjut usia, seperti relaksasi hingga treadmill. Kepala Bidang Akomodasi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Jakarta Bekasi menyampaikan, untuk tahun ini terdapat 28 kloter dan nantinya akan ditempatkan di Mina D dan E. Calon jamaah haji yang ditempatkan di sini berasal dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, dan Sukabumi. Saat ini sudah mempersiapkan 100% ya. Dari pegawai kita sejak hari Minggu lalu sudah melaksanakan persiapan pergantian spray, kemudian handuk, dan juga amenities dan lain sebagainya untuk jemaah, dan kami siap melaksanakan operasional haji di tahun ini dan siap menerima kedatangan jemaah besok pagi di jam 7.10, kemudian keberangkatan di jam 2:10. Para calon jemaah haji setelah tiba di aula kedatangan akan melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian pembagian gelang, pembagian living cost, pembagian visa hingga kartu nusuk. Para calon jamaah haji beristirahat selama 12 jam sebelum nantinya diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Pemirsa, aksi heroik sejumlah pelajar di SMP di Kota Medan menyeberangi Sungai Deli di atas pipa milik PDAM Tirtandi yang menghubungkan 2 kecamatan. Setiap hari sepulang sekolah, puluhan pelajar ini melintas tanpa rasa takut jatuh ke aliran sungai setinggi belasan meter tersebut. Inilah aksi nekat sejumlah siswa yang masih mengenakan seragam putih biru saat sedang melintasi pipa air milik PDAM Tirtanadi, yang diketahui menjadi pipa penghubung dari Kecamatan Medan Maimun dan Kecamatan Polonia. Dengan santai dan saling antri, para pelajar ini berjalan santai di atas pipa air sepanjang kurang lebih 10 meter lebih. Mereka seakan tidak takut jatuh ke aliran Sungai Deli setinggi belasan meter tersebut. Salah seorang siswa mengaku sudah biasa sepulang sekolah melintasi pipa air sebagai jalan lintas dari sekolah menuju rumahnya. Menurutnya, terdapat jalan lain yang bisa ditempuh oleh para siswa tersebut, namun memakan waktu dan ongkos angkutan hingga sampai ke rumah. Oh, kalau datang ke sekolah? Datang naik Gojek. Oh, naik Gojek. Kenapa memilih lewat sini? Nggak takut gitu? Enggak, udah terbiasa. Udah terbiasa. Kenapa harus lewat sini? Apakah karena jauh memutar atau kayak mana? Iya, jauh kalau muter, tapi kalau dari sini dekat. Kepala lingkungan setempat mengaku sudah memperingatkan kepada warga dan para pelajar untuk tidak melintas di atas pipa air tersebut karena dapat membahayakan jiwa mereka. Namun sejumlah warga tidak mengindahkan, bahkan pemerintah sudah memasang pita garis polisi larangan melintas di lokasi tersebut.
Warga memanfaatkan jalur pipa air untuk jembatan penyeberangan karena sebelumnya ada jembatan bekas perlintasan kereta api di zaman Belanda yang roboh. Robohnya jembatan tersebut sudah lama terjadi, namun belum ada rencana dari pemerintah untuk pembangunan jembatan baru. Bekas perlintasan kereta. Perlintasan kereta udah lama banget dari zaman Belanda kalau nggak salah tuh ya. Udah lama. Cuman pernah jembatan ini miring, terus ada di situ kan ada tuh tertera yang memperbaiki jalannya itu udah bagus. Nggak lama miring, terus roboh. Sementara itu, warga setempat berharap agar pemerintah membangunkan kembali jembatan tersebut untuk mempermudah akses mereka melakukan aktivitas. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Ria Saudis mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Selamat Hari Kartini. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas.